Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-32, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29. Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepada aku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Salah satu perbedaan cara pandang mengenai model mendidik anak adalah perihal kedisiplinan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa kedisiplinan pada diri anak dapat muncul melalui sikap-sikap keras yang tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan seperti memukul. Namun sebagian lagi menganggap bahwa kedisiplinan pada diri anak dapat muncul melalui penjelasan dan komunikasi yang berlandaskan pada sikap saling percaya serta keterbukaan atas segala konsekuensi yang telah disepakati. Memang terdapat model bimbingan lain yang digunakan, namun paling tidak kedua pandangan tersebut memiliki perbedaan perspektif dan metode yang sangat kentara. Pendidikan kedisiplinan sebenarnya tidak hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga pada diri setiap orang dewasa. Perilaku bangsa Israel di dalam perikop ini misalnya, telah menjadi sebuah contoh ketidakdisiplinan dalam hidup beriman. Tuntutan mereka terhadap Harun agar menciptakan Allah untuk disembah telah menjadi langkah awal menuju keliaran cara hidup yang semakin menjauhi Tuhan. Itulah sebabnya Musa menganggap mereka seperti kuda yang terlepas dari kandang. Musa menyadari bahwa tindakan bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas adalah indikator sekaligus momentum dimulainya keliaran cara hidup yang semakin menolak Tuhan. Oleh sebab itu, Musa mengambil tindakan yang menempatkan bangsa Israel pada posisi untuk memilih dalam ketegasan sikap antara mengikut atau menolak Tuhan. Bagi setiap orang yang menolak Tuhan, Musa memberikan perintah kepada para orang Lewi untuk segera memusnahkan mereka. Tindakan ini memang memberikan kesan sangat sadis. Namun narasi-narasi bernuansa kekerasan seperti ini perlu kita baca, teliti, dan maknai secara komprehensif agar tidak menghasilkan pemahaman yang keliru, apalagi mendukung tindakan-tindakan kekerasan. Intinya adalah Musa ingin mendidik bangsa Israel tentang pentingnya kedisiplinan melalui ketegasan sikap dalam mengikut Tuhan. Sahabat Alkitab, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa dosa, apapun itu manifestasinya, selalu memiliki daya untuk membawa kita menjadi semakin liar di hadapan Tuhan. Sebuah dosa yang dilakukan dan dibiarkan tanpa adanya ketegasan sikap iman akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang semakin menampik kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan diri ini terhanyut oleh tipu daya dosa yang mudah dilakukan dan terkesan nikmat padahal menyesatkan serta membuat liar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali entah sadar maupun tidak sadar, kami berlaku salah di hadapan Tuhan. Dan parahnya lagi, kami justru merasa itu sebagai hal yang biasa saja. Tuhan tolonglah kami untuk memiliki ketegasan sikap dalam beriman, sehingga pada saat kami menyadari sebuah dosa yang kami lakukan, kami mengambil keputusan untuk meninggalkan itu.
Kami ingin hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.